Bagi saya, brand yang keren adalah yang punya kemampuan untuk bisa tumbuh dengan tetap berpijak pada apa yang dimiliki. Apa itu? Hasrat dan pesona. Membangun brand bukan melulu soal target pasar. Mempertimbangkan emosi konsumen juga menjadi satu hal yang tak kalah pentingnya. Dan ini tentang hasrat dan pesona. Pertanyaannya, siapa yang mengembangkan hasrat dan siapa yang memetik pesonanya? Jawabannya ada di dalam kisah ini. Teddy Sutadi Cardin, sebuah legenda hidup, pembuat pisau terbaik di Indonesia. Baginya, sebilah pisau tak cuma bermakna sebagai perkakas atau alat. Berawal dari profesinya dalam bidang eksplorasi, pisau menjadi kebutuhan penting untuk seorang Teddy. Lama-kelamaan, pisau punya arti personal baginya, yang kemudian juga memunculkan sebuah hasrat dalam dirinya untuk selalu membuat pisau yang tak hanya bagus secara kualitas, namun juga estetik. Dengan mengedepankan ketekunan, pisau yang dibuat olehnya pun membuat pesona bagi siapa saja yang melihatnya. Artinya Teddy telah melahirkan pesona bagi pasar. Dan jika brand kita sudah mempesona pasar, kita tinggal menentukan arah, bentuk, dan ukuran kesuksesannya. Jadi tahun 74 dulu saya dikasih pisau. Pisau ini menemani saya kemana-mana. Buat saya pisau itu harus kayak istri. Cantik supaya kita bangga memilikinya. Kuat, tahan banting. Jadi nggak mudah rusak. Kemudian fungsional. Tahun 92 ke Jambi. Saya perlu porter 10 orang. Dia bilang kalian harus punya golok semua. Cuma bikin yang terbaik. Hasilnya saya cobain, wah cukup bagus. Pulang-pulang saya minta dibikinin. Di sini saya cari teman anak seni rupa. Selamat Wicaksono namanya. Sekarang udah meninggal dia. Mat, tolong bikinin gagangnya, Mat. Bikinin sama dia. Kali kan. Wah, saya lihat kayak buatan luar negeri. Sejak itu saya mikir, kenapa kita nggak bisa bikin pisau yang berkualitas? Sampai ada yang muat di koran. Setelah dimuat di koran, pada datang. Yang muat di pisau ini dia diskusi ngobrol-ngobrol. Pak, ini bahannya kurang bagus. Bahan yang bagus nih bukunya. Dengan buku itu saya belajar. Jadi tambah lama tambah banyak masukan. Ya berkembang gitu jadinya. Sarsan Jovito saya masih ingat. Bawa ke majalah Technical Knife. Majalah dunia kan gitu. Sejak itu jadi dikenal dunia. Dari majalah Technical Knife kontak saya. Sebaiknya pakai nama sendiri. Yang punya ide bikin pisaunya. Sejak itu saya pakai nama TKD. Proses membangun brand selalu biasanya butuh waktu yang panjang. Kadang-kadang jauh sebelum produk dibuat, pemilik brand biasanya melewati proses ini lewat pengalaman-pengalaman pribadi. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Teddy. Keluar masuk hutan di Kalimantan, hidup bersama dengan pisau seperti ini membuat dirinya melihat pisau menjadi bagian yang sangat integral dengan personalnya. Saya mulai in charge-nya di perusahaan ini sekitar tahun 2014-2015. Kami sih ingin menunjukkan suatu produk yang tidak hanya bisa dinilai secara estetis dan seni gitu, tapi memiliki fungsi juga. Jadi ya kami menyebutnya functional art gitu. Kami itu salah satu pelopor untuk proses pembuatan pisau modern di Indonesia gitu. Akhirnya dengan usaha bertahun-tahun gitu ya, diakui juga, oh kalau misalkan melihat ukiran dan ngelihat desainnya begitu, oh itu pasti Cardin. Setidaknya kami juga Indonesia bisa unjuk gigi lah, menunjukkan produk-produk terbaiknya dengan brand-brand terbaiknya. Nah, kita bisa belajar pada si T. Cardin ini yang memiliki keyakinan pada nilai-nilai daripada craftsmanship. Karena hal itu tuh akan memberikan nilai yang lebih pada bentuk otentifikasi dan juga diferensiasi di dalam segmen pasar. Dalam membangun bisnis, hal-hal detail seperti ini, craftsmanship, attention to detail,
menjadi hal yang paling krusial dalam proses pembangunan brand. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memang mengenal dan memahami produknya lewat pengalaman yang nyata. Dan lewat craftsmanship yang sedetail ini, kita akan menemukan sebuah brand yang punya karakter yang kuat. Ada nih produk Indonesia gitu, produk lokal yang dipakai sama beberapa tentara elit, pasukan-pasukan elit di dunia gitu, termasuk di Indonesia oleh Kopassus sendiri dipakai gitu kan. Tertarik di situ, seperti apa sih pisaunya gitu. Pas saya gunakan, wah emang ya worth it gitu. Pisau skinner ini bagi saya bukan hanya sekedar perkakas akhirnya gitu, bukan hanya perkakas. Kenapa? Pisau ini udah kayak apa ya, kayak sahabat untuk saya. Saya punya kebanggaan sendiri gitu ketika ditanya pisaunya apa Kang. Saya pakai Teddy Cardin gitu. Saya di sini membubuhkan nama saya sendiri di sini. Pak Teddy sadar, hanya dengan membangun ikatan emosional, ia akan mampu membabat hutan persaingan. Untuk prosesnya sendiri gitu, untuk yang di bengkel kami ini, proses yang dari dulu sampai sekarang, prosesnya sih dari awal sampai akhir sebenarnya tidak jauh berbeda sebetulnya. Prosesnya tidak ada yang dihilangkan. Justru mungkin ada yang ditambah sesuai dengan SOP yang sudah ada dan KPI yang sudah ditetapkan. Brand value dari pisau kami di proses handmade-nya itu sebetulnya. Seluruh pegawai kami itu warga-warga sekitar di kompleks. Ya, itu salah satu dampak sosial yang kami berikan gitu ke masyarakat sekitar kami gitu. Indonesian Blade sendiri adalah forum pecinta pisau yang berisikan pembuat pisau, kolektor, pengguna, penjual juga. Menurut saya, produk Teddy Cardin itu punya karakteristik sendiri, ciri khas sendiri. Bahkan dari jauh saya bisa menunjukkan bahwa itu Teddy Cardin. Dengan bentuk bevelnya, dengan bentuk gagangnya, dengan bentuk guardnya, itu udah kelihatan Teddy Cardin. Teddy Cardin strike to the root. Peran IKM itu benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan juga bagi masyarakat secara umumnya. Oleh karena itu kita harus bisa memasarkan produk ini untuk lebih lagi dikenal dunia. Bisa nggak usah dibawa, tapi melakukan digitalisasi. Kita bikin pameran virtual, tapi yang kita undang adalah buyer-buyer atau pemerhati atau peminat daripada produk logam khususnya pisau di dunia. Karena potensinya ini sungguh baik sekali. Hampir semua pelanggan Teddy Cardin bukan cuma membeli pisau ini sebagai fungsi, tapi karena pisau ini memiliki ikatan batin. Dan memang indah. Ketika saya menyentuh produk-produk dengan citra dan karakter yang kuat seperti yang dihasilkan oleh Teddy Cardin, rasanya tak pantaslah kalau kita tidak mengapresiasinya. Produk lokal itu kekuatan yang lahir dari diri kita sebagai bangsa. Bela terus produk lokal kita. Karena dengan membela mereka, berarti kita sudah menjaga tegaknya tulang punggung ekonomi negeri ini. Dan itu berarti kita membela negeri ini. Sampai hari ini, begitu banyak penghargaan nasional dan internasional telah diterima oleh Teddy Cardin. Dan ini semua dimulai dari pemahaman dan visi besar dari seorang pemilik brand. Dan bagi saya khususnya, ayah selalu bilang bahwa lelaki sejati selalu memiliki pisau unggulan. Dan bagi saya dan Anda, kita memilih Teddy Cardin.